Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai khilafah yang sebelumnya sudah saya bahas begitu. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua agar mendoakan terlebih dahulu para dokter dan juga tenaga kesehatan yang telah gugur dalam menangani pasien COVID-19 di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Dan berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita kemarin ya. Masih soal khilafah. Saya di video yang sebelumnya itu ingin memberikan sebuah ralat terlebih dahulu. Di video sebelumnya saya mengatakan bahwa Romawi di timur, kemudian Persia itu di barat. Nah itu ternyata terbalik begitu. Jadi yang jelas adalah Romawi di barat dan Persia di timur. Entah, mungkin saya agak lupa waktu itu. Nah baik, langsung saja ke inti pembahasannya. Untuk kali ini adalah kita akan membahas soal khilafah ajaran Islam, begitu ya. Jadi sering saya lihat di media sosial itu kawan-kawan kita yang kemudian mendukung atau memperjuangkan khilafah sebagai suatu sistem pemerintahan, mereka senantiasa mengulang-ulang sebuah argumen, yakni khilafah itu ajaran Islam. Seraya mereka mengutip berbagai referensi kitab-kitab fikih, dari kitab fikih tradisional maupun kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama kontemporer. Nah, saya katakan bahwa khilafah itu memang ajaran Islam karena terdapat dalam kitab-kitab fikih Islam begitu. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya lagi-lagi tidak masalah. Jadi khilafah itu bukan ajaran Kristen, khilafah itu bukan ajaran Katolik, khilafah itu bukan ajaran Buddha, bukan ajaran Konghucu atau ajaran lainnya. Namun khilafah ini adalah ajaran Islam. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memaknai khilafah ajaran Islam itu dengan benar, begitu. Karena ada salah kaprah bahwa ketika khilafah itu ajaran Islam, maka berarti kita harus berusaha kembali, seperti saya bilang di video sebelumnya, membangkitkan kembali imperium yang telah runtuh, membangkitkan kembali kepada sistem pemerintahan yang telah runtuh, yang menurut kita sekarang itu hampir mustahil. Itu adalah sebuah utopia, sebuah cita-cita yang terlalu tinggi, yang mustahil untuk diwujudkan. Nah, untuk memahaminya dengan benar, maka yang pertama kali harus kita ingat adalah bahwa ajaran Islam ini terbagi dua, begitu ya. Yang pertama adalah ajaran Islam yang dia itu mengatur suatu hal, mengatur secara prinsipnya, dan juga mengatur secara teknis operasionalnya. Itu yang pertama. Ajaran Islam ini kita sering sebut dengan ibadah mahdhah. Jadi ibadah yang
diatur dari mulai prinsipnya sampai kemudian teknis tata caranya. Misalnya sholat, gitu kan. Prinsipnya itu ya sholat itu harus khusyuk, gitu kan. Harus suci, tidak boleh berhadas, itu prinsip. Nah, tata caranya takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud itu diatur. Jumlah rakaat itu diatur. Begitu. Nah, ini yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Nah, yang kedua ada ajaran Islam yang mengatur suatu hal tapi hanya prinsip-prinsipnya saja. Adapun prakteknya itu tidak sepenuhnya diatur. Saya katakan tidak sepenuhnya diatur dalam artian masih ada celah-celah kita untuk berijtihad begitu. Untuk kemudian mengembangkan atau melakukan dinamisasi mengikuti perkembangan tempat dan waktu. Begitu. Ya semisalnya ya, misalnya dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang bagus ketika kita masuk masjid. Begitu. Atau memakai perhiasan. Perhiasan ini pakaian kan. Nah, prinsipnya adalah kita memakai pakaian yang bagus. Tapi apakah kita mau pakai warna putih, apakah kita mau pakai warna merah, warna biru, itu kan tidak diatur. Atau apakah kita mau pakai sarung dan koko, atau baju gamis, itu kan tidak diatur. Nah itu salah satu contohnya. Nah sekarang, khilafah ini masuk ajaran Islam yang mana? Apakah yang pertama, yang ibadah mahdhah, atau yang kedua, yang ibadah ghairu mahdhah? Begitu. Nah ini penting untuk kita kaji. Begitu. Nah namun sebelum itu, kita pun mengenal istilah Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu syamil, syamil itu menyeluruh. Mutakamil itu sempurna, begitu ya. Lantas apakah pembagian Islam menjadi ada yang ibadah mahdhah, ghairu mahdhah itu mengingkari kesempurnaan Islam? Katanya Islam itu sempurna, tapi kok ada yang tidak diatur oleh Islam begitu. Nah, ini yang penting kita pahami bahwa kesempurnaan Islam itu adalah dalam tataran prinsip begitu. Jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman, kami tidak mengalpakan sesuatu pun dalam Al-Quran begitu. Nah itu maksudnya adalah dalam soal prinsip-prinsip gitu loh. Prinsip-prinsip kita beragama, prinsip-prinsip kita menjadi manusia yang baik. Nah adapun dalam hal-hal detail, dalam hal teknis, ada yang diatur, ada yang tidak diatur begitu. Nah jadi ini tidak bertentangan dengan doktrin begitu ya, atau keyakinan bahwa Islam itu sempurna. Oke, baik. Sekarang kita ke pertanyaan inti. Apakah khilafah itu merupakan ajaran Islam yang sudah diatur sedemikian detailnya dari prinsip dan teknis operasionalnya yang kita sebut tadi ibadah mahdhah? Ataukah khilafah itu adalah ajaran Islam yang diatur prinsip-prinsipnya, namun dalam teknis operasionalnya masih dimungkinkan untuk kita berijtihad begitu, untuk melakukan perubahan. Nah, tentu saja jawabannya adalah yang kedua begitu. Islam mengatur bagaimana sebuah kepemimpinan yang baik itu begitu. Ada prinsip-prinsip Islam mengenai kepemimpinan yang baik. Yang utama keadilan misalnya. Kemudian tauhid jelas karena kita Islam. Kemudian ada syura atau musyawarah begitu. Nah, itu prinsip-prinsip Islam dalam kepemimpinan yang sangat tegas, ada dalilnya.
Nah, namun bagaimana kepemimpinan ini dijalankan? Nah, kita bisa melihat dari setelah Rasulullah SAW itu wafat, bahwa ternyata cara-cara pemilihan pemimpin itu berbeda-beda. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar itu terpilih melalui musyawarah antara kaum muhajirin dan ansar. Masa Umar itu dipilih atas wasiat dari Abu Bakar. Masa Utsman dipilih oleh sebuah tim yang dinamakan dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Masa Ali bin Abi Thalib itu dibaiat oleh banyak orang begitu. Dan ketika berlanjut ke dinasti Umayyah, nah kemudian pemimpin itu diangkat berdasarkan keturunan dari Muawiyah ke Yazid dan seterusnya. Nah ini kan beda-beda begitu. Ini menunjukkan bahwasanya memang tidak ada aturan baku begitu loh dalam soal detail, dalam soal teknis kepemimpinan ini. Maka ini memungkinkan bahwa semakin ketika ada perubahan zaman, maka ada juga perubahan dalam hal teknis operasional. Yang tidak boleh berubah adalah soal prinsip-prinsip tadi, begitu. Nah, tentu saja bukan berarti para ulama kemudian tidak menyusun gitu ya, sebuah konsep dari prinsip yang kemudian dilanjutkan kepada soal detail. Nah, para ulama terdahulu, ulama ahli fikih itu beberapa diantaranya itu menyusun sebuah kitab. Ya misalnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Khaldun gitu. Nah, namun kalau kita perhatikan juga di antara karya-karya ini ya banyak samanya, tapi pasti ada juga bedanya begitu. Nah, artinya setiap ulama pun punya coraknya masing-masing dalam soal bagaimana sih sistem khilafah itu. Gitu. Nah, maka dari itu, karena khilafah itu ya ajaran Islam, tapi ajaran Islam yang diatur prinsip-prinsipnya, namun bisa terbuka untuk ijtihad dalam teknis operasionalnya. Nah, jumhur atau mayoritas ulama cendekiawan Muslim pada hari ini sepakat bahwasannya tidak masalah sistem imperium Islam itu sudah tidak ada, yang penting adalah nilai-nilai Islam ditegakkan gitu. Itu mayoritas. Tentu kalau kita berbicara mayoritas pasti ada minoritas. Nah, minoritas ini adalah ulama yang memang berpendapat bahwa ya khilafah itu harus tegak lagi gitu. Itu minoritasnya begitu. Nah, tapi mayoritasnya tidak apa-apalah. Kita ini di Indonesia ini republik kan. Republik, bukan lagi kayak dulu kekaisaran gitu ya, kayak Utsmani gitu. Tapi yang penting nilai-nilai Islam ditegakkan. Nah, walaupun nanti akan ada sedikit perdebatan lagi nih, gitu. Nilai-nilai Islam ditegakkan ini dengan formalisasi syariat Islam atau tidak, begitu. Tapi itu pembahasan lain dan akan panjang lagi. Tapi saya tegaskan di sini bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak masalah kita tidak berada pada bentuk imperium Islam pada zaman dahulu. Kita sekarang berada di dalam bentuk negara berupa republik. Yang penting adalah nilai-nilai Islam ditegakkan di republik ini. Jadi clear bahwasanya khilafah itu ajaran Islam, tapi ajaran Islam yang fleksibel dalam teknis operasionalnya. Tapi yang baku, yang tidak berubah itu adalah prinsip-prinsipnya. Itu saja mungkin pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.